Aksi kejar-kejaran mobil penyidik di Pidana Narkoba Barreskrim Polri pemirsa dengan mobil seorang kurir narkoba pembawa sabu dan ekstasi terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi harus lepaskan tembakan peringatan untuk hentikan mobil pelaku. Inilah detik-detik penangkapan dua kurir narkoba di Jalan Cefes Hill, Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini berupaya hindari kejaran tim penyidik di Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Kedua pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapatkan informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upah 50 sampai 100 juta rupiah oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengejaran petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Barreskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar provinsi mengalami kecelakaan lalu lintas di Sampang, Jawa Timur hingga terperosok ke dalam kubangan drainase di sisi jalan. Akibatnya puluhan penumpang termasuk seorang bayi panik hingga dikeluarkan melalui jendela atau cerobong atap bus. Puluhan penumpang bus antar kota antar provinsi panik termasuk seorang bayi yang terpaksa dievakuasi melalui atap jendela atau cerobong setelah kendaraan miring akibat terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Ban depan dan belakang bus terperangkap ke dalam drainase dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibatnya pintu keluar masuk bus tak bisa digunakan. Penumpang yang panik keluar lewat pintu darurat. Diketahui peristiwa berawal saat bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun pada waktu bersamaan tiba-tiba terdapat mobil box melaju dari arah berlawanan. Guna menghindari terjadi tabrakan, bus banting setir ke kiri hingga terperosok. Beruntung bus yang membawa 34 penumpang dalam kondisi selamat, meski 2 penumpang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pemotor berhasil selamat saat tabung gas melon 3 kg meledak dan menghanguskan motornya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kobaran api membakar satu unit motor di pinggir jalan Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Warga yang berada di lokasi kaget akibat suara ledakan. Kejadian berawal saat pengendara sedang membawa 10 tabung gas melon 3 kg. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ia mendengar ledakan dari belakang hingga membuat ia lompat dan menjauhi motor. Api kemudian melahap seluruh motor miliknya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik aksesoris ponsel di kawasan industri Lego, Kabupaten Tangerang, Banten hangus terbakar.
Dugaan sementara api berasal dari gudang penyimpanan bahan baku. Kebakaran hebat melanda pabrik produsen aksesoris HP di kawasan industri Lego, Kabupaten Tangerang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan gudang dan ruang produksi. 6 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi, kebakaran bermula dari adanya kepulan asap di bagian gudang penyimpanan bahan baku. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah diotopsi, jenazah anak sekolah dasar yang dibunuh oleh tetangganya dibawa ke kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Jenazah VI, korban pembunuhan oleh tetangganya, disemayamkan di rumah duka di Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa sore setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Suasana duka pun menyelimuti kediaman korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 ini. Pada Selasa malam, keluarga membawa jenazah korban ke kampung halaman di Indramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sebelumnya, warga Cilincing, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah kelas 6 SD yang masih berusia 12 tahun di salah satu rumah kontrakan. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka di bagian wajah. Korban VI diduga dibunuh dan diperkosa oleh seorang remaja yang masih berusia 16 tahun. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SMPN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat harus dirawat karena diduga keracunan makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Petugas mengevakuasi siswa yang diduga keracunan MBG di SMPN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siswa dievakuasi dengan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Cibabat. Menurut orang tua siswa merasakan mual dan pusing usai makan bergizi gratis. Dari siang, tadi siang udah dari sekolah masih pusing, sakit, katanya. Tapi enggak, terus diminumin air kelapa. Habis itu dari rumah udah makan, pusing lagi, mual lagi, sakit. Artinya sempat pulang lagi, Bu? Iya, sempat pulang terus ke sini. Saat ini pihak sekolah sendiri masih melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para siswa yang telah mengkonsumsi MBG hari ini. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten mogok belajar karena diduga temannya dianiaya oleh oknum kepala sekolah. Siswa dianiaya karena ketahuan merokok. Ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Hari ini Pak Sekda mengeluarkan statement terkait status kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Ini langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Banten menjadi atensi prioritas. Tujuannya adalah
supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di Semat 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mabuk di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menyerang 4 anggota keluarganya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, istri, ipar, dan ponakannya yang berusia 8 tahun tewas. Beginilah suasana duka di ruang jenazah RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. 3 korban yang terdiri dari istri, ipar, dan ponakan yang masih berusia 8 tahun dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas oleh Landelinus Kuhabib di Desa Amol, Kecamatan Miomavo Timur. Sementara 1 korban berusia 14 tahun selamat dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Korban terkena sabetan senjata tajam saat mencoba menyelamatkan adiknya. Diketahui sebelum penganiayaan, pelaku yang dalam kondisi mabuk terlibat cekcok dengan korban. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif pelaku. Mengamankan TKP, olah TKP, mengevakuasi korban, melakukan full bucket di lokasi, dan ditemukan korban 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Terus tersangka sudah diamankan dengan barang bukti, namun motifnya masih kita dalam. Kini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus selidiki kasus tewasnya terapis Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah serahkan sampel organ korban untuk ketahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus bulan madu berujung maut di lokasi glamping Kabupaten Solok, Sumatera Barat terus berlanjut. Pihak keluarga akan tuntut pertanggungjawaban pengelola penginapan. Siapa sangka bulan madu romantis pasangan Gilang Kurniawan dengan Cindy Destananda mengantarkan mereka perpisahan yang abadi. Cindy dinyatakan meninggal dunia diduga karena menghirup gas dari pemanas air. Jenazah Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober 2025, sementara suaminya memaksakan diri hadir dalam pemakaman tersebut. Atas kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Kemarin
dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kondisi Gilang sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien bersama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arisuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Atas kasus ini, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak Glamping Lakeside. Pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pasangan Gilang dan Cindy yang baru saja menikah pada 3 Oktober 2025 ditemukan tergeletak di sebuah glamping di Solok, Sumatera Barat saat sedang berbulan madu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait kajian pembangunan Al-Hozini menggunakan APBN. Menyampaikan dengan mendapat pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait renovasi Ponpes Al-Hozini menggunakan APBN. Massa mengancam akan kembali gelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Yang sebagai anggota Dewan Komisi 8 3 jenazah dan 1 bagian tubuh korban ambruknya Ponpes Al-Hozini kembali teridentifikasi. Hingga saat ini pemirsa, tim DVI Polda Jatim telah identifikasi 58 jenazah dan masih tersisa 5 kantong jenazah. Pasca ambruknya Ponpes Al-Hozini 29 September lalu, proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga Selasa malam, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah. Dengan penambahan ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah dari 67 kantong jenazah. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Hingga saat ini, kantong jenazah yang masih berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berjumlah 5 kantong. Kabidokes Polda Jatim berharap seluruh proses identifikasi jenazah korban akan selesai pada minggu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas ambruknya pondok pesantren Al-Hozini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani 1 surat keputusan bersama atau SKB. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga meminta audit menyeluruh di insiden Ponpes Al-Hozini.
Imbas ambruknya pondok pesantren Al-Qazini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Kementerian tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pentingnya audit menyeluruh setiap pesantren untuk keselamatan santrinya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor 1. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan setiap kepala daerah untuk cek kelayakan gedung. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Saat ini, polisi telah menyelidiki ambruknya Ponpes Al-Qazini yang menelan korban ratusan orang. Polisi telah menaikkan ke status penyidikan namun belum ada tersangka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin ungkap ada 3 kriteria pondok pesantren yang akan dibantu oleh pemerintah untuk pembangunannya. Berikut pemirsa 3 kriteria tersebut. Kriteria yang pertama adalah rawan pemirsa. Dan yang kedua adalah untuk pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri. Dan yang ketiga adalah pesantren yang tidak mampu meneruskan pembangunan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengalami sakit mata hingga gangguan pernapasan diduga akibat pencemaran udara dari pengolahan limbah sebuah perusahaan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Pencemaran diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Menyikapi keluhan warga, pihak perusahaan PT Sukses Logam Indonesia akhirnya buka suara. Pihak perusahaan mengaku telah memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sistem pengelolaan limbah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun demikian ya, kami tegaskan PT SL itu telah memenuhi standar ketentuan kegiatan operasional yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait. Dan memang kami juga senantiasa melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan tadi bau, kemudian udara, dan emisi-emisi lah. Pihak perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat yang merasa dirugikan, bahkan siap memberikan kompensasi bila diperlukan. Meski mendapat keluhan dari masyarakat, keberadaan perusahaan ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pekerjaan. Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi laptop. Nadiem berharap kebenaran akan terungkap. Pemirsa, setelah diperiksa 10 jam, Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung Selasa sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nadiem tidak menjelaskan secara detail proses pemeriksaan yang dijalaninya. Menteri era Jokowi itu hanya mengatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar. Nadiem juga berharap kebenaran akan terungkap. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan laptop komputer di Kementerian 2018 hingga 2022.
Alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Jawab ya. Pak, apa Pak? Materi pertanyaannya Pak. Kerry Andrianto tidak ajukan nota keberatan atas semua dakwaan. Anak mafia migas, Rizak Khalid maksud kami, ini didakwa rugikan negara hingga 285 triliun rupiah atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut. 5 tersangka dihadirkan di PN Jakarta Pusat, salah satunya Kerry Andrianto Riza, anak dari mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Bersama 3 tersangka lainnya, Kerry didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Dalam persidangan, Kerry Andrianto tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas semua dakwaan. Jadi dari 5 terdakwa hanya Pak Agus dan Pak Yogi yang mengajukan eksepsi. Selebihnya tidak mengajukan eksepsi. Menurut kuasa hukum Kerry, keputusan tidak mengajukan eksepsi agar proses persidangan berjalan cepat. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri hingga 3,07 triliun rupiah. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya ayah Kerry, Riza Khalid yang hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Purbaya menilai fokus penggunaan APBN harus pada program yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Sementara itu Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan melaporkan sampai akhir September 2025 APBN mengalami defisit. Ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar dibanding penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB. Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan yang berdampak pada penerimaan pajak. Tercatat realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau turun 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang.
Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan dari 2.251,8 triliun rupiah menjadi 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan Premier mencapai 18 triliun rupiah. Pemirsa, di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Anjing pelacak. Oh, tuh. Kinain. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong-ngomong di ini. Iya. Makanya anjing takut. Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tidak terserap ke Presiden Prabowo, pemirsa. Sementara itu Menko RI Purbaya sebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan ke Menko. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah, di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan.
Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peringatan HUT ke-26 Maluku Utara yang jatuh pada 12 Oktober 2025 tidak hanya haru tetapi juga pilu. Di tanggal yang sama, Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda, kehilangan suaminya, Benny Laos, dalam kecelakaan perahu. Air mata Serly jatuh karena di tanggal yang sama di tahun 2024, Serly harus kehilangan suaminya, Benny Laos. Di depan warga Maluku Utara yang hadir, Gubernur Serly bercerita detik-detik saat suaminya meninggal dunia. Almarhum pergi 12 Oktober pun hutnya Pemprov Maluku Utara. Ketika kapal itu meledak, saya lagi dalam kapal, lagi mencari foto mana yang saya mau posting untuk mengucapkan hut Pemprov waktu itu. Dan tiba-tiba ada ledakan dan saya terlempar. Saya berdoa dengan semua iman yang saya miliki sebagai ciptaan Tuhan. Bapak orang baik, Bapak menolong semua orang. Tidak mungkin seorang Benny Laos akan pergi seperti ini di tempat seperti ini. Tidak mungkin. Sebelumnya, kapal cepat yang ditupangi Benny Laos terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Talibu, Maluku Utara. Dalam insiden yang terjadi pada 12 Oktober 2024, 6 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk suami Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda. Pemirsa, mulai 2026 barang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat baik halal maupun non-halal. Barang yang masuk tanpa keterangan produk akan dinyatakan ilegal. Pemerintah memperketat produk-produk luar negeri yang masuk Indonesia. Mulai 2026 nanti, barang impor yang masuk Indonesia wajib bersertifikat halal dan non-halal. Hal ini untuk melindungi konsumen Indonesia. Barang tanpa sertifikat dan keterangan produk akan dinyatakan ilegal. Yang saya katakan adalah 2026 ini berdasarkan Undang-Undang 33 2014, berdasarkan PP 42 2024 bahwa produk yang didistribusikan di Indonesia, diperjualbelikan, dibuat, masuk ke wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal kalau dia halal, atau wajib diberi tanda non halal kalau itu non halal. Jadi kalau ada produk tanpa ada ingredients, produk itu tanpa ada keterangan, produk itu diperjualbelikan, jelas produk itu ilegal. Sementara itu, saat ini marak produk halal dari luar negeri. Hal ini disayangkan lantaran seharusnya produk halal di Indonesia dikuasai produk dalam negeri. Paradoks dengan yang kenyataannya bahwa ternyata halal food itu kita punya import kita justru dari negara-negara seperti Tiongkok, Australia dan lain-lain. Nah, ini PR kita semua, PR kita ke depan bahwa ternyata opportunity di halal food ini mungkin mulai dari regulasi, kemudian ini pasti stakeholder akan banyak sekali yang dilibatkan. Kementerian Perindustrian sempat menyoroti ketimpangan angka impor dengan ekspor produk halal Indonesia.
Pada tahun 2023, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Oki baru mencapai 12 miliar dolar Amerika. Jauh di bawah angka impor yang mencapai 29 miliar dolar Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah perusahaan daging asal Australia menggelar sebuah seminar untuk mengedukasi pentingnya makanan yang kaya akan zat besi. Nah, acara ini pemirsa juga mengenalkan daging sapi sebagai makanan yang kaya akan zat besi. Dalam rangka memperingati Hari Zat Besi Sedunia atau World Iron Awareness Week, perusahaan daging asal Australia, Meat and Livestock Australia, menggelar sebuah workshop di Jakarta. Mengajak para ibu dan sejumlah komoditas, workshop membahas tentang pentingnya asupan zat besi dalam kehidupan sehari-hari. Menggandeng sport nutrisionis sebagai ahli, MLA mengenalkan daging sapi sebagai makanan yang mengandung zat besi. Daging merah Australia hadir sebagai solusi nutrisi yang berkualitas sekaligus mendukung kesehatan dan ketahanan energi masyarakat Indonesia. Zat besi ini menjadi fokus, kenapa? Karena konteks dari fungsi zat besi terlebih-lebih pada pertumbuhan seorang anak. Ya, jadi hari ini dari beberapa tahun yang lalu kita melakukan secara rutin, alasannya cukup sederhana sih, untuk sekali lagi menyiarkan informasi ini kepada masyarakat melalui media untuk mengerti bahwa zat besi itu super penting. Dalam workshop ini peserta juga diberikan tips mengolah daging sapi yang mudah untuk dibuat di rumah yang diperagakan langsung oleh chef berpengalaman. Satu standar yang negara Indonesia belum pernah punya. Standarnya mereka namanya MSA, Meat Standard Australia. Dan itu yang disusun secara demikian dari pakan, dari environment, dari jenis genetik sapinya, itu dikemas. Dan lalu yang gak kalah penting, eksekusinya waktu dipotong atau dijagal. Kenapa? Karena gak cuma dari awal, dari hulu ke hilir harus sesuai standar Australia. Melalui World Iron Awareness Week 2025 ini, Meat and Livestock Australia berharap masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya menjaga kadar zat besi serta memilih sumber nutrisi yang aman dan terpercaya. Dari Jakarta, Muharlin, Iriansyah Wahyudi, dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 usai menderita 2 kekalahan pada laga grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia pemirsa. Menanggapi kegagalan ini, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta maaf khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 usai menderita 2 kekalahan pada laga grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia yang digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 9 dan 12 Oktober lalu. 2 kekalahan itu menempatkan Indonesia menjadi juru kunci di grup B dan dipastikan gagal melaju ke pesta sepak bola dunia. Menanggapi kegagalan ini, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta maaf khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Namun Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga semangat dan mempersiapkan diri menghadapi ajang-ajang besar, termasuk salah satunya Piala Asia 2027 mendatang. Pemirsa, ada sebuah tradisi unik di Bolivia bernama Tinku. Nah, tradisi ini mempertunjukkan atau mempertontonkan masyarakat yang saling memukul untuk menjaga perdamaian. Inilah Tinku, sebuah festival tradisional Bolivia yang mempertontonkan peserta yang saling memukul.
Eits, ini bukan pertengkaran biasa ya, melainkan sebuah tradisi yang telah lama dijalankan di Bolivia. Tradisi ini berangkat dari penyelesaian konflik antara masyarakat yang diharapkan dapat membawa kedamaian ke depannya. Para peserta mengenakan helm kulit sapi tradisional yang disebut montera, berhiaskan bulu-bulu berwarna-warni. Festival ini ditonton antusias oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Tinku berarti pertemuan yang penuh kekerasan dalam bahasa Aymara, bahasa asli Amerika yang digunakan di wilayah Andes. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tangis haru warnai pelepasan sandera warga Palestina yang ditahan oleh Israel usai kesepakatan gencatan senjata. Sejumlah tahanan mengaku mendapat perlakuan semena-mena selama menjadi sandera Israel. Tangis haru mewarnai pertemuan anak dan orang tuanya yang lama tidak bertemu karena ayahnya menjadi tahanan Israel. Momen berpelukan ayah dan anak ini berlangsung di jendela bus yang membawa ayahnya usai dibebaskan oleh Israel. Sementara itu pemirsa, seorang pria tidak kuasa menahan tangis saat dikabari bahwa anak dan istrinya tewas saat dirinya ditahan Israel. Seorang pria lainnya mengungkapkan kekejaman Zionis selama menjalani penahanan. Dirinya menyebut 2 tahun ditahan mendapat perlakuan semena-mena oleh tentara Israel. Israel dan Hamas resmi melepas tahanan mereka menyusul kesepakatan gencatan senjata kedua belah pihak, pemirsa. Mereka adalah tahanan dari perang yang pecah sejak 7 Oktober 2023. Israel dan Hamas resmi melepas tahanan mereka menyusul kesepakatan gencatan senjata kedua belah pihak. Dalam kesepakatan ini, Hamas melepas 20 sandera yang masih hidup, sedangkan Israel melepas 1.950 tahanan yang masih hidup. Selain itu, Hamas juga akan melepas sekitar 250 sandera yang sudah tewas, sedangkan Israel juga akan melepas 375 sandera yang sudah meninggal dunia. Namun proses ini diperkirakan akan memakan waktu lama karena Hamas mengumpulkan jenazah para sandera yang sudah dipastikan tewas. Para sandera ini dibebaskan dari total 250 orang yang disandera Hamas. Sedangkan Israel total sejak Oktober 2023 menahan lebih dari 11.000 warga Palestina. Pertukaran sandera dan tahanan ini diharapkan menjadi akhir dari perang yang sudah berkecamuk sejak Oktober 2023 dan menewaskan sekitar 68.000 jiwa. Pemirsa, kantor pers pemerintah Israel merilis rekaman yang menunjukkan para sandera merayakan pembebasan mereka dari Hamas. Dalam sebuah video yang dirilis kantor pers pemerintah Israel memperlihatkan sandera yang dibebaskan merayakan ulang tahun salah satu kerabatnya yang juga diikuti oleh personel tentara Israel. Sementara di video lain, pemirsa menampilkan keluarga sandera yang melakukan panggilan video dengan sandera yang dibebaskan. Pembebasan ini merupakan bagian dari perjanjian antara Israel dan Hamas. Adapun sejak hari pertama pembebasan tahanan pasca perjanjian gencatan senjata antara Israel, Hamas setidaknya telah membebaskan 20 sandera dan menyerahkan mereka ke Komite Palang Internasional atau CRC dan kemudian menyerahkan mereka kepada militer Israel.
Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza dapat pujian dari Donald Trump. Trump puji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah hadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo tegaskan Indonesia terus mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore tadi, pemirsa. Presiden Prabowo tiba bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan menteri lainnya. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga 27 kepala negara lainnya melakukan penandatanganan dan perjanjian berkaitan dengan perdamaian di Gaza, Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda, kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa anti pemerintah memenuhi jalan di Antananarivo beberapa jam sebelum Presiden Madagaskar Andry Rajoelina menyampaikan pidato kepada rakyat. Banyak di antara massa merupakan perwakilan generasi Z yang memasuki alun-alun demokrasi ibu kota seraya meneriakkan yel-yel dan juga melambaikan bendera sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Protes tersebut awalnya dipicu oleh kemarahan atas kekurangan listrik dan juga air, kini berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan menuntut pengunduran diri Rajoelina. Kekerasan yang telah berkorban selama 2 minggu terakhir, pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet dan juga kendaraan lapis baja untuk membubarkan massa, menyebabkan beberapa orang terluka. Sedikitnya 22 orang dilaporkan telah terbunuh sejak protes dimulai pada tanggal 25 September lalu.
Namun angka tersebut dibantah Rajolina dan mengatakan ada 12 korban jiwa yang terkonfirmasi merupakan penjara dan juga pengacau. Laporan mengklaim bahwa Presiden telah meninggalkan negara tersebut meskipun pemerintah belum mengonfirmasi keberadaannya. Akibat kekosongan pemerintahan, Komandan Militer Madagaskar mengambil alih pemerintahan dengan dalih untuk mengembalikan ketertiban umum. Fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalam-panorenana ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay miteraka fahasimban'ny toe-karena ka nahatonga ny fitsanganan'ny tanora na rahan'ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana. Pemirsa, sejumlah penjuru di salah satu kota di India berubah menjadi kuning. Nah, ini karena warga setempat melemparkan kunyit pada festival Haldi. Ribuan umat membanjiri jalan di desa Patan Kodoli di India. Berbagai sudut kota pun berubah menjadi kuning pada perayaan festival tahunan Vital Birdev Yatra yang juga dikenal sebagai Festival Haldi. Para jamaah saling melempar bubuk kunyit, menari mengikuti irama tabuhan drum untuk menghormati Vital Birdev Maharaj yang merupakan inkarnasi Dewa Siwa. Perayaan yang diselenggarakan selama 4 hari ini menarik 200 hingga 300 ribu pengunjung untuk menyaksikan tradisi yang menandai ulang tahun dewa yang dihormati komunitas penggembala. Puncak acara festival ini adalah kedatangan Sri Keloba Raja Bawak Bode yang merupakan seorang suci atau baba yang berjalan kaki selama 17 hari. Pada hari kedua, sang baba memasuki kuil Sri Vital Birdev, tempat ia menari mengikuti irama drum dan menyampaikan ramalan tentang cuaca dan panen tahun mendatang. Perayaan berakhir pada hari keempat, saat sang baba memulai perjalanan pulang. Hujan deras disertai angin puting beliung membuat atap stadion porak-poranda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang bapak dan anaknya tertimpa pohon tumbang, pemirsa, akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto. Santren udan es, guys. Udan es. Butiran es sebesar kelereng saat hujan deras dan angin kencang mengguyur dan terekam kamera warga. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan yang berarti akibat hujan es ini. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini.